Assalamualaikum. Selamat datang di channel Cerita Novika 2. Semoga hari ini teman-teman dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa diberikan kebahagiaan sepanjang hari. Di sebuah rawa terpencil di pedalaman Jawa Tengah, Rawa Ujung, para pemancing sering mengalami kejadian aneh, bayangan putih yang melayang di atas air, suara tawa anak-anak, hingga perasaan diawasi. Suatu malam, sekelompok pemuda nekat membuktikan bahwa rawa itu tidak berhantu. Mereka membawa kamera untuk merekam aktivitas mereka. Awalnya, semuanya tampak normal. Namun, saat mereka melihat rekaman kamera, salah satu dari mereka berteriak ketakutan. Ada sosok wanita berambut panjang yang berdiri di belakang mereka sepanjang malam, padahal mereka tidak melihat siapapun. Ketika mereka mencoba pergi, salah satu dari mereka tiba-tiba tertarik ke dalam air dan menghilang. Penduduk desa mencari jasadnya selama berhari-hari, tetapi yang mereka temukan hanyalah pancingnya yang mengambang di permukaan rawa. Dan malam itu, rawa tersebut tertawa. Cerita mencekam pun dimulai. Angin sore berembus lembut ketika Andi, Rian, Dani, dan Farhan duduk di sebuah warung kecil di pinggir desa, menikmati kopi hitam yang mengepul di cangkir mereka. Mereka baru saja kembali dari perjalanan memancing di sungai kecil tak jauh dari desa, tetapi perbincangan mereka segera mengarah pada sebuah tempat yang lebih menantang. Jadi, kalian pernah dengar soal Rawa Ujung? Rian membuka percakapan. Suaranya dipenuhi nada penasaran. Dani, yang sedang menyeruput kopinya, mengangkat alis. Rawa yang katanya berhantu itu. Farhan tertawa kecil. Lagi-lagi cerita orang tua. Gimana sih? Kalau beneran angker, kenapa masih ada orang yang berani ke sana? Andi, yang selama ini diam, akhirnya ikut bicara. Katanya dulu itu bukan rawa. Itu desa yang tenggelam. 3 pasang mata langsung tertuju padanya. Tenggelam. Dani mengulang, sedikit skeptis. Andi mengangguk. Gue dengar dari kakek gue. Puluhan tahun lalu, di situ ada desa kecil. Terus, entah gimana, banjir besar datang dan menenggelamkan desa itu. Warganya banyak yang gak sempat menyelamatkan diri. Terus, Rian semakin tertarik. Orang-orang bilang, arwah mereka masih ada di sana. Lanjut Andi, suaranya sedikit lebih pelan. Makanya gak ada yang berani mancing di sana kalau udah malam. Ada yang pernah dengar suara orang nangis. Ada juga yang lihat bayangan putih di atas air. Suasana tiba-tiba menjadi hening. Hanya suara jangkrik dari kejauhan yang terdengar. Namun, bukannya takut, keempat pemuda itu justru saling bertukar pandang dengan senyum penuh tantangan. Kalau gitu, kita buktikan aja. Farhan akhirnya berkata, menepuk meja dengan penuh semangat. Siapa takut? Dani mengangguk cepat. Gue setuju. Udah banyak tempat angker, yang katanya serem, tapi nggak ada apa-apanya. Pasti ini juga cuma mitos. Andi dan Rian saling bertatapan. Meski ada sedikit keraguan, ego mereka lebih besar. Mereka tidak mau terlihat pengecut di hadapan teman-temannya. Baiklah, kata Andi akhirnya, kita pergi malam ini. Mereka segera menyiapkan umpan, joran, dan kamera untuk merekam perjalanan mereka. Seorang pemilik warung yang kebetulan mendengar percakapan mereka hanya bisa menggeleng. Kalian sebaiknya nggak pergi ke sana. Nak, percaya atau enggak, tempat itu memang beda. Kalau kalian nekat, jangan menyesal nanti. Mereka hanya tertawa mendengar peringatan itu. Mereka tidak tahu bahwa mereka baru saja membuat keputusan terburuk. Menjelang senja, mereka akhirnya tiba di Rawa Ujung. Tempat itu terletak agak jauh dari desa, melewati jalan tanah berbatu yang semakin lama semakin sempit. Setelah hampir 1 jam perjalanan, mereka akhirnya sampai di tepi rawa. Begitu kaki mereka menjejak tanah di pinggiran rawa, mereka langsung merasakan sesuatu yang berbeda. Udara di sana terasa lebih dingin dari desa, padahal tidak ada angin. Dan yang lebih aneh lagi, rawa itu terlalu sunyi. Tidak ada suara burung. Tidak ada suara jangkrik, hanya keheningan total. Dani mencoba mencairkan suasana dengan tertawa kecil. Wah,
Kayaknya kita emang beneran tamu pertama malam ini. Farhan menyalakan kameranya dan mulai merekam. Laporan pertama. Kita udah sampai di rawa ujung. Belum ada setan. Masih aman. Namun, tidak ada yang tertawa. Karena mereka semua mulai merasakan hal yang sama. Ada sesuatu yang mengawasi mereka dari dalam kegelapan rawa. Mereka mencoba mengabaikan perasaan aneh itu dan segera menyiapkan peralatan pancing. Satu persatu, kail mereka dilempar ke dalam air hitam yang begitu tenang, seperti kaca. Namun, semakin malam, semakin jelas bahwa ada sesuatu yang tidak biasa di tempat ini. Rian, yang duduk agak jauh dari yang lain, mulai merasa ada sesuatu yang bergerak di dalam air. Tapi setiap kali ia menyorotkan senter, tidak ada apa-apa. Farhan, yang sedang sibuk merekam, mulai merasa kamera sedikit kabur. Seolah-olah ada gangguan. Andi merinding ketika mendengar suara lirih seperti bisikan. Tapi ketika ia menoleh, tidak ada siapa-siapa. Sementara itu, Dani sibuk dengan umpannya. Sama sekali tidak sadar bahwa sesuatu telah mengintainya dari kejauhan. Setelah hampir 1 jam, mereka mulai berpikir bahwa tempat ini mungkin tidak seangker yang mereka kira. Tidak ada suara aneh. Tidak ada hantu yang muncul. Mungkin memang hanya mitos belaka. Tetapi tepat ketika mereka mulai merasa lebih tenang, air rawa beriak pelan. Farhan yang melihatnya pertama kali langsung mengarahkan kameranya ke arah tersebut. "Hei, kalian lihat nggak? Ada sesuatu di air." Mereka semua menoleh. Dani mengerutkan kening. "Mungkin ikan besar." Rian menggeleng. "Nggak, itu beda. Kayak ada yang muncul dari dalam air." Mereka menunggu dalam ketegangan. Namun, tidak ada apa-apa. Air kembali tenang. Mereka menghela napas. Hanya imajinasi mereka. Mungkin. Atau, begitulah yang mereka pikirkan. Saat mereka kembali fokus ke kail masing-masing, suara aneh mulai terdengar. "Hei!" Mereka semua langsung menegang. Dani mengangkat wajahnya, menatap ke arah pohon-pohon di seberang rawa. "Siapa yang ketawa?" Andi menelan ludah. "Bukan gue." Rian dan Farhan saling bertukar pandang. Mereka juga tidak tertawa. "Hei!" Kali ini lebih jelas. Suara itu datang dari dalam rawa. Jantung mereka mulai berdegup lebih kencang. Farhan buru-buru menyorotkan senter ke arah suara itu. Tidak ada siapa-siapa. Tetapi sebelum mereka bisa bicara, tawa itu semakin keras. "Hehehe!" Dan saat mereka melihat ke dalam air, ada sesuatu yang bergerak di bawah permukaan. Sesuatu yang besar. Dan sebelum mereka bisa bereaksi lebih jauh, sesuatu yang lebih mengerikan terjadi. Salah satu pancing mereka tiba-tiba tertarik dengan sangat keras. Dani, yang sedang memegang joran, nyaris terseret ke dalam air. Ia berusaha menahan, tetapi tarikan itu begitu kuat. Seolah-olah ada sesuatu dari dalam rawa yang ingin membawanya pergi. Dan itulah saat mereka sadar. Mereka telah membangunkan sesuatu. Malam semakin pekat di rawa ujung. Cahaya bulan yang seharusnya menerangi tempat itu hampir tidak bisa menembus kabut tipis yang mulai muncul di atas air. Namun, keempat pemuda itu, Andi, Rian, Dani, dan Farhan, tetap sibuk dengan pancing mereka. "Ini nggak semenakutkan yang mereka bilang," ujar Dani sambil menguap, mengayunkan jorannya ke dalam rawa. "Iya," sahut Rian. "Mungkin yang bikin orang takut itu karena suasananya aja. Sunyi banget. Nggak ada suara jangkrik atau kodok." Farhan mengangguk, tetap fokus pada kameranya yang terus merekam. Justru itu yang aneh. Harusnya di tempat kayak gini ada suara hewan malam. Tapi ini, kayak mati. Andi tidak ikut berbicara. Ia sedang menatap air rawa yang hitam pekat, tanpa riak sedikit pun. Ada sesuatu yang mengganggunya. Kenapa airnya terlalu diam? Biasanya, bahkan jika tidak ada ikan, pasti ada gelombang kecil atau percikan di permukaan air. Tapi ini, benar-benar tenang. Terlalu tenang. Angin dingin mulai berhembus pelan. Farhan mengencangkan jaketnya. "Tiba-tiba jadi dingin, ya?"
Dani tertawa kecil. Baru jam segini aja lo udah kedinginan. Han? Jangan-jangan ketularan takut dari warga desa. Semua tertawa, tetapi Andi tidak tersenyum. Ia semakin merasa tidak nyaman. Bulu kuduknya berdiri, seperti ada sesuatu yang mengawasi mereka dari dalam kegelapan rawa. Tapi dari mana? Ia melirik ke arah pepohonan di tepi rawa. Daun-daunnya bergerak perlahan, tetapi tidak ada tanda-tanda ada orang atau binatang di sana. Sementara itu, Rian mendengar sesuatu dari semak-semak di belakangnya. Kresek, kresek. Rian refleks menoleh. Kalian dengar itu? Bisiknya. Mereka semua diam. Angin bertiup pelan, tetapi suara dari semak-semak masih terdengar. Farhan langsung mengangkat kameranya dan menyorotkan senter ke arah suara itu. Tidak ada apa-apa. Hanya semak-semak yang bergoyang pelan. Namun, ada sesuatu yang membuat mereka tidak nyaman. Rian menelan ludah. Gue yakin tadi ada suara di situ. Dani menghela napas. Mungkin cuma hewan kecil atau ranting jatuh. Jangan Parno. Mereka mencoba kembali fokus pada pancingan mereka. Namun, suasana mulai berubah. Andi masih merasa diawasi. Rian mendengar suara dari semak-semak lagi. Dani, yang paling santai di antara mereka, mulai melihat sesuatu yang aneh di atas air. Dani yang pertama kali melihatnya. Sesuatu melayang di atas permukaan rawa. Sekilas, tampak seperti kabut tipis. Namun, semakin lama ia menatapnya, kabut itu tidak seperti kabut biasa. Ia tampak bergerak sendiri, seolah-olah melingkari mereka. Lihat deh, kabutnya aneh. Gumam Dani sambil menunjuk. Yang lain ikut menoleh. Rian mengerutkan kening. Mungkin itu cuma uap air dari rawa. Iya, tapi kenapa cuma di sekitar kita? Tanya Andi pelan. Farhan mengarahkan kameranya ke kabut itu. Namun, saat ia melihat layar kameranya, ia membeku. Farhan merasa tengkuknya dingin saat melihat layar kamera. Di dalam layar, ia melihat sosok bayangan di belakang mereka. Sosok itu tinggi, berambut panjang, dan tidak memiliki wajah. Farhan langsung menoleh ke belakang. Tidak ada siapa-siapa. Ia kembali melihat ke layar kameranya. Sosok itu masih ada. Jantungnya berdetak kencang. Guys! Suaranya bergetar. Mereka semua menoleh ke arah Farhan, yang wajahnya kini terlihat pucat. Kenapa, Han? Tanya Rian. Farhan tidak langsung menjawab. Ia mengangkat kameranya, memperlihatkan layarnya kepada mereka. Mereka semua menatap layar itu, dan melihatnya. Sosok itu berdiri di belakang mereka, tidak bergerak. Tapi saat mereka menoleh ke belakang, kosong. Tidak ada apa-apa. Namun, layar kamera tetap menampilkan sosok itu. Dan kemudian, sosok itu mulai bergerak. Matikan kameranya, seru Dani. Farhan buru-buru mematikan kamera, tetapi tangannya gemetar hebat. Andi menarik napas dalam-dalam. Oke, kita harus tetap tenang. Namun, sebelum mereka bisa berpikir lebih jauh, pancing Dani tiba-tiba tersentak keras. Weoi, pancing gue ditarik sesuatu. Dani mencoba menahan jorannya yang terasa seperti ditarik oleh kekuatan luar biasa. Rian langsung ikut membantu, tetapi tarikan itu begitu kuat. Seolah-olah bukan ikan, tetapi sesuatu yang lain. Sesuatu yang hidup. Andi menyalakan senter dan menyorotkan ke dalam air. Yang mereka lihat membuat mereka ingin lari. Tangan pucat muncul dari dalam rawa. Tangan itu menarik tali pancing Dani dengan keras. Farhan menjerit. Lepaskan! Lepaskan! Dani buru-buru melepaskan kailnya. Dan seketika, tangan itu menghilang ke dalam air. Air rawa kembali tenang. Namun, mereka semua tahu, mereka tidak sendirian di sini. Andi berusaha mengendalikan napasnya. Oke, kita harus pergi dari sini. Dani masih memegang tangannya yang terasa dingin setelah menyentuh senar pancingnya. Apa tadi itu? Rian tidak bisa berkata-kata. Ia masih menatap permukaan rawa yang kini kembali sunyi.
Farhan menyalakan kembali kameranya untuk merekam, tetapi baterainya habis. Sial, baru diisi penuh tadi, gerutunya. Andi merasa firasatnya semakin buruk. Ini pertanda buruk. Kita pergi sekarang. Namun, sebelum mereka bisa berkemas, sesuatu mulai tertawa dari dalam rawa. Hei! Suara itu bukan suara manusia. Mereka membeku. Tawa itu semakin keras. Dan perlahan, sesuatu muncul dari dalam air. Suasana di rawa ujung semakin mencekam. Tawa yang terdengar dari dalam rawa beberapa menit lalu kini telah lenyap. Tetapi ketegangan di antara mereka belum hilang. Andi, Rian, Dani, dan Farhan kini duduk diam. Masing-masing mencoba menenangkan diri setelah kejadian aneh yang mereka alami. Dani masih merasakan dinginnya tali pancingnya, seolah-olah tangan yang menariknya tadi benar-benar nyata. Farhan masih memeriksa kameranya, kesal karena baterainya tiba-tiba mati. Sementara Andi dan Rian saling bertukar pandang. Haruskah mereka tetap di sini, atau lebih baik pergi? Sementara suasana semakin sunyi, Dani mencoba mengalihkan perhatian mereka dengan melihat hasil tangkapan mereka. Setan atau bukan, kita tetap dapat ikan, ujarnya, berusaha terdengar santai. Ia membuka ember tempat mereka menyimpan hasil pancingan. Namun, saat mereka melihat ke dalamnya, semua ikan di dalam ember itu memiliki mata putih pucat. Seolah-olah mereka buta. Rian menelan ludah. Ini nggak normal. Farhan mengarahkan senter ke ikan-ikan itu. Mereka masih hidup. Dani mencoba menyentuh salah satu ikan, tetapi seketika ikan itu menggeliat dengan cara yang tidak biasa. Gerakannya terlalu kaku, seperti tubuhnya dikendalikan oleh sesuatu yang tidak terlihat. Mereka semua langsung mundur. Andi akhirnya berkata, "Kita harus pergi dari sini." Namun, sebelum mereka sempat berkemas, Farhan mendapat ide. "Kita lihat rekaman kamera dulu." Farhan mengambil kamera yang tadi mati sendiri. Anehnya, sekarang kameranya bisa menyala kembali. Aneh, tadi gue udah coba nyalain berkali-kali tapi nggak bisa, gumamnya. Dengan sedikit ragu, ia membuka file rekaman terakhir mereka. Mereka mulai menonton. Di layar kecil kamera, mereka bisa melihat diri mereka sendiri yang sedang asyik memancing, bercanda, dan mengobrol. Semuanya terlihat normal. Sampai Farhan mempercepat rekaman beberapa menit ke depan. Dan disitulah mereka melihatnya. Di layar kamera, ada sesuatu yang berdiri di belakang mereka. Seorang wanita berambut panjang, mengenakan baju lusuh yang tampak basah. Sosok itu tidak bergerak, hanya berdiri diam. Sejak awal mereka tiba di rawa, Dani menegang. "Tunggu, apa-apaan ini?" Farhan mempercepat rekaman lagi. Sepanjang malam, wanita itu tetap ada di sana. Sesekali, rambut panjangnya berkibar pelan tertiup angin. Tetapi yang paling mengerikan, matanya yang hitam kosong terlihat menatap langsung ke arah kamera. Rian buru-buru mematikan kamera. "Kita harus pergi. Sekarang." Mereka semua panik, buru-buru membereskan peralatan pancing mereka. Namun, saat mereka mulai berjalan menjauh dari tepi rawa, angin berhembus lebih kencang, kabut semakin menebal, dan dari kejauhan, suara tawa lirih kembali terdengar. "Hei!" Tawa itu lebih dekat daripada sebelumnya. Mereka menoleh ke rawa, dan melihat sesuatu berdiri di atas air. Wanita dari rekaman itu kini berdiri di tengah rawa. Matanya yang hitam pekat mengarah langsung ke mereka. Dan yang lebih mengerikan, ia tersenyum. "Pergi sekarang," bisik Andi dengan suara bergetar. Mereka mulai melangkah mundur, tetapi kaki mereka terasa berat. Seperti ada sesuatu yang menahan mereka. Farhan masih membawa kameranya, dan meskipun ia takut, ia tidak bisa berhenti merekam. Namun, saat ia melihat kembali ke layar kamera, wanita itu sudah berada lebih dekat. Seolah-olah ia berpindah dalam sekejap. Mereka semua berbalik dan berlari secepat mungkin. Namun, saat mereka mencapai jalan setapak menuju desa, salah satu dari mereka tersandung dan jatuh.
Dan saat mereka menoleh ke belakang, sosok wanita itu sudah berdiri tepat di belakang mereka. Rawa ujung kini terasa lebih menyesakkan dari sebelumnya. Angin malam bertiup dingin, menggoyangkan dedaunan di tepi rawa. Kabut tipis mulai menyelimuti permukaan air yang hitam pekat, berputar perlahan seperti asap dari sesuatu yang membusuk. Andi, Rian, Dani, dan Farhan berdiri diam dengan wajah pucat. Napas mereka tersengal setelah apa yang baru saja mereka lihat di kamera. Sosok wanita berbaju lusuh itu telah mengawasi mereka sepanjang malam. Dan kini, ia benar-benar ada di sana, berdiri di atas air. Matanya yang hitam pekat seperti lubang tanpa dasar, kosong tetapi terasa penuh dengan kebencian. Perasaan mereka ingin segera lari dari tempat ini. Namun, ketika mereka mulai berkemas dan bersiap untuk pergi, sesuatu yang lebih buruk terjadi. Dani adalah orang yang pertama kali menyadarinya. Saat ia menarik pancingnya yang terakhir, tali pancing itu tidak bergerak. Seolah-olah tersangkut sesuatu yang berat di dalam air. Dani mengernyit, menarik senarnya dengan lebih keras. Kayaknya dapat ikan gede, nih. Andi yang masih dalam kondisi panik menoleh dengan wajah tegang. Udah, lepasin aja. Kita harus pergi. Tapi Dani mengabaikannya. Tarikan di tali pancingnya semakin kuat. Seolah-olah ada sesuatu yang menarik dari dalam air. Farhan mulai merekam lagi. Lo yakin itu ikan? Namun, sebelum Dani bisa menjawab, tiba-tiba tali pancingnya tertarik dengan kekuatan luar biasa. Dani terhuyung ke depan, nyaris jatuh ke rawa. Woi, ada sesuatu di sini. Mereka semua menegang. Andi buru-buru melangkah maju, hendak membantu Dani melepaskan senarnya. Namun, sebelum mereka sempat melakukan sesuatu, dari dalam air yang gelap, muncul tangan pucat yang menggenggam kaki Dani, ditarik ke dalam rawa. Dani menjerit ketakutan. Tangannya mencoba melepaskan pancingnya, tetapi tangan dingin itu kini mencengkeram pergelangan kakinya dengan kuat. Tarikannya begitu kuat. Rian dan Andi langsung berusaha menarik Dani menjauh, tetapi sesuatu dari dalam rawa terus menariknya ke dalam air. Farhan menyorotkan senter ke bawah, dan mereka semua melihatnya. Di dalam air yang gelap, ada sosok wanita dengan rambut panjang tergerai, matanya hitam, dan mulutnya menganga lebar seperti akan menelan sesuatu. Mulutnya tersenyum, tetapi tubuhnya busuk. Dani menendang sekuat tenaga, tetapi makhluk itu tidak melepaskannya. Tolong, jangan lepaskan gue. Andi, Rian, dan Farhan berusaha menariknya lebih keras. Tetapi sesuatu dari dalam air menarik Dani dengan kekuatan yang tidak manusiawi. Air kini sudah mencapai pinggangnya. Lalu, sebelum mereka bisa berbuat apa-apa, Dani tiba-tiba terseret ke dalam rawa. Hanya dalam hitungan detik, ia menghilang. Air rawa kembali tenang. Tidak ada riak. Tidak ada tanda-tanda perlawanan. Seolah-olah Dani tidak pernah ada di sana. Hanya pancingnya yang mengambang, perlahan tenggelam ke dalam air. Andi, Rian, dan Farhan tidak bisa berkata-kata. Farhan masih merekam dengan tangan gemetar. Wajahnya dipenuhi ketakutan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Rian akhirnya berteriak, "Dani!" Suara teriakannya menggema, tetapi tidak ada jawaban. Andi jatuh terduduk, wajahnya penuh keringat dingin. Kita harus pergi dari sini. Namun, sebelum mereka bisa berlari, tawa lirih kembali terdengar dari dalam rawa. Dan perlahan, sosok wanita itu muncul lagi dari dalam air. Namun kali ini, ia membawa sesuatu di tangannya. Sebuah topi milik Dani. Suara tawa lirih dari rawa masih terdengar samar ketika Andi, Rian, dan Farhan berlari sekencang mungkin, meninggalkan tempat terkutuk itu. Dani sudah hilang. Ditelan oleh sesuatu yang tidak seharusnya ada. Napas mereka tersengal. Kaki terasa berat karena berlari tanpa henti melewati jalan setapak yang gelap. Tak ada yang berani menoleh ke belakang. Mereka hanya tahu satu hal. Mereka harus keluar dari sana sebelum makhluk itu menginginkan lebih banyak korban. Dani. Sial. Dani. Rian terus menggumamkan nama sahabatnya.
Sementara Farhan masih memegang kameranya erat-erat, meskipun tangannya bergetar. Andi hanya fokus berlari. Hingga akhirnya, mereka melihat cahaya. Desa sudah dekat. Ketika mereka tiba di desa, beberapa orang masih terjaga. Pak Darman, kepala desa, bersama beberapa warga lainnya sedang duduk di warung kopi yang masih buka. Ketika melihat Andi, Rian, dan Farhan yang datang dengan napas tersengal dan wajah pucat pasi, Pak Darman segera berdiri. "Apa yang terjadi?" tanyanya waspada. Andi tidak bisa berkata-kata, masih terengah-engah. Rian, yang masih terpukul, akhirnya berteriak, "Dani!" Dia ditarik ke dalam rawa. Sesuatu menyeretnya. Seketika, suasana di warung menjadi hening. Penduduk desa saling bertukar pandang, tetapi tidak ada yang terkejut. Mereka hanya menunduk, seolah-olah mereka sudah tahu bahwa ini akan terjadi. Pak Darman menarik napas panjang. "Aku sudah bilang, kalian tidak seharusnya pergi ke sana." Andi menatap Pak Darman dengan mata merah dan penuh kemarahan. "Jadi, kalian sudah tahu ada sesuatu di sana. Kenapa kalian gak bilang dari awal?" Pak Darman menghela napas, lalu mempersilakan mereka duduk. Warga mulai berkumpul, sementara beberapa orang lain berlari ke rumah masing-masing, mungkin untuk memberitahu anggota keluarga mereka. Akhirnya, Pak Darman mulai berbicara. Rawa Ujung bukan sekadar rawa biasa. Dulu, sebelum rawa itu ada, di sana pernah berdiri sebuah desa kecil. Tapi suatu malam, banjir besar datang secara tiba-tiba, menenggelamkan seluruh desa beserta penduduknya. Suasana menjadi semakin tegang. Rian masih menangis diam-diam, sementara Farhan mulai merekam pembicaraan ini dengan kameranya. Sejak saat itu, rawa itu menjadi tempat yang tidak bisa dijelaskan oleh akal sehat. Orang-orang yang datang ke sana di waktu yang salah, tidak akan pernah kembali. Andi mengepalkan tangannya. "Kami harus menemukan Dani. Dia belum mati." Pak Darman menatap mereka dengan ekspresi sedih. "Kami akan mencoba mencari. Tapi jangan berharap terlalu banyak, nak." Keesokan paginya, pencarian dilakukan. Beberapa warga desa, termasuk Pak Darman, Andi, Rian, dan Farhan, berangkat ke rawa dengan perahu kecil. Airnya masih hitam pekat. Tidak ada tanda-tanda keberadaan Dani. Penduduk desa menggunakan bambu panjang untuk menyisir bagian dalam rawa, mencoba menyentuh sesuatu di bawah permukaan air. Tetapi tidak ada apa-apa. Hanya keheningan dan perasaan diawasi. Mereka terus mencari hingga sore hari, tetapi hasilnya tetap nol. Dani seakan menghilang tanpa jejak. Pagi berikutnya, pencarian dilanjutkan. Namun, kali ini, suasana terasa lebih berat. Beberapa warga mulai merasa tidak nyaman. Salah seorang warga, Pak Joko, tiba-tiba mengatakan sesuatu yang membuat bulu kuduk mereka merinding. "Aku dengar suara orang memanggil dari dalam air tadi malam." Andi menatapnya tajam. "Suara siapa?" Pak Joko menelan ludah. "Suara Dani." Seketika, udara terasa lebih dingin. Apakah Dani masih hidup? Atau sesuatu sedang berpura-pura menjadi Dani? Hari ketiga pencarian terasa lebih putus asa. Beberapa warga mulai menolak melanjutkan pencarian. Mereka percaya bahwa Dani sudah menjadi bagian dari rawa. Namun, Andi, Rian, dan Farhan menolak menyerah. Mereka bahkan berencana untuk kembali ke rawa di malam hari. Tapi sebelum mereka bisa melakukannya, sesuatu ditemukan. Pagi hari keempat, seorang warga yang sedang memeriksa rawa melihat sesuatu mengambang di permukaan air. Pancing milik Dani. Semua orang segera berlari ke tepian rawa untuk melihatnya. Pak Darman mengambil bambu panjang dan menarik pancing itu ke daratan. Namun, yang mereka lihat bukan sekadar pancing biasa. Tali pancingnya berlumuran darah. Dan yang lebih mengerikan, darahnya masih segar, seolah-olah baru saja mengalir dari seseorang. Rian langsung berlutut dan menangis. Farhan gemetar, mundur beberapa langkah dengan wajah pucat. Sementara Andi hanya berdiri terpaku, tidak bisa berkata-kata. Mereka akhirnya sadar.
Dani tidak akan pernah kembali. Angin malam berembus pelan di desa kecil yang berada di pinggir rawa ujung. Setelah 4 hari pencarian yang sia-sia, penduduk desa akhirnya menghentikan upaya mereka. Tidak ada lagi harapan untuk menemukan Dani. Namun, Andi, Rian, dan Farhan masih belum bisa menerima kenyataan itu. Bagaimana mungkin Dani bisa menghilang begitu saja? Apa sebenarnya yang ada di dalam rawa itu? Mereka membutuhkan jawaban. Dan malam itu, seorang tetua desa akhirnya menceritakan kebenaran yang selama ini disembunyikan. Pak Darman, kepala desa, mengajak mereka bertiga ke rumahnya. Di dalam ruangan yang sederhana tetapi terasa hangat, seorang lelaki tua duduk di kursi kayu yang sudah tampak usang. Ia adalah Mbah Karsa, tetua desa yang usianya sudah lebih dari 80 tahun. Tatapan matanya tajam, penuh kebijaksanaan, tetapi juga dipenuhi kesedihan mendalam. Kalian ingin tahu tentang rawa ujung? Suaranya serak, tetapi tegas. Andi mengangguk. Wajahnya masih penuh kemarahan dan kesedihan. Kami butuh jawaban, Mbah. Mbah Karsa menarik napas dalam-dalam sebelum akhirnya berkata, Aku akan memberitahu kalian tentang dosa yang pernah dilakukan desa ini. Dulu, sebelum menjadi rawa, tempat itu adalah sebuah desa kecil. Sebuah pemukiman yang damai, dikelilingi hutan lebat dan tanah subur. Namun, di desa itu, ada seorang perempuan muda bernama Sari. Ia adalah anak seorang dukun, satu-satunya orang yang dipercaya memiliki kekuatan untuk mengobati orang sakit dan berkomunikasi dengan alam gaib. Namun, suatu hari, segalanya berubah. Musibah mulai melanda desa. Padi mengering, hujan tidak turun selama berbulan-bulan, dan ternak mati tanpa sebab. Penduduk mulai ketakutan, mencari kambing hitam atas penderitaan mereka. Dan mereka menuduh Sari. Para tetua desa saat itu menganggap Sari telah menggunakan ilmu hitam. Mereka menuduhnya sebagai penyebab bencana. Sari berusaha membela diri, mengatakan bahwa ia tidak bersalah. Tetapi, ketakutan dan kemarahan telah menguasai penduduk. Pada malam yang gelap, mereka menyeret Sari ke tengah desa. Teriakan, "Penyihir! Penyihir!" menggema di udara. Hukuman telah diputuskan. Ia harus mati. Penduduk membawa Sari ke sebuah kolam besar yang terletak di tengah desa. Di bawah tatapan ratusan pasang mata, mereka mengikat tangan dan kakinya dengan batu besar dan menenggelamkannya hidup-hidup. Jeritan Sari bergema di malam itu. Namun tak seorang pun peduli. Mereka percaya bahwa membunuhnya adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan desa. Dan ketika air di kolam mulai kembali tenang, penduduk berpikir mereka telah mengakhiri kutukan. Tapi mereka salah. Sangat salah. Keesokan harinya, hujan turun dengan sangat deras. Tidak ada yang menyangka bahwa hujan itu akan menjadi awal dari kehancuran mereka. Air terus naik, membanjiri rumah-rumah, menenggelamkan sawah dan ladang. Dalam waktu kurang dari 2 hari, desa itu hilang dari peta. Semua rumah tenggelam. Hanya sedikit penduduk yang selamat. Mereka yang berhasil lari ke bukit sebelum air menggenangi semuanya. Namun, sebelum desa benar-benar lenyap, beberapa orang mengaku melihat sesuatu di dalam air. Sari, dengan wajah penuh kebencian, matanya hitam pekat, rambutnya melayang di dalam air seperti ular hidup. Dan sejak saat itu, rawa ujung terbentuk, dan arwah Sari tidak pernah pergi. Mbah Karsa terdiam sejenak, seolah-olah sedang mengingat kejadian kelam itu. Lalu, dengan suara bergetar, ia berkata, "Setiap tahun, rawa ujung menuntut satu nyawa." Andi membeku. "Apa maksudnya, Mbah?" Mbah Karsa menatap mereka dengan sedih. "Setiap tahun, seseorang akan hilang di rawa itu, tanpa jejak, seolah-olah ditelan oleh air." Farhan menelan ludah. "Dani?" Mbah Karsa mengangguk pelan. "Ya, Dani adalah korban berikutnya." Keheningan panjang mengisi ruangan. Andi mengepalkan tangannya. "Tidak, ini tidak bisa diterima. Harus ada cara untuk mengambil Dani kembali."
Mbah Karsa menatapnya dengan tatapan iba. "Nak, tidak ada yang bisa mengambilnya kembali." Begitu Rawa menuntut nyawanya, dia sudah menjadi bagian dari tempat itu. Rian, yang sejak tadi hanya diam, akhirnya berkata dengan suara pelan, "Jadi, arwah Sari yang menyeretnya." Mbah Karsa mengangguk. Ia tidak ingin sendiri. Ia terus mencari teman untuk menemaninya dalam kesepian abadi. Suasana semakin berat. Lalu, Mbah Karsa menatap mereka dengan serius. "Dan kalian bertiga, sudah ditandai." Andi, Rian, dan Farhan menegang. "Ditandai?" ulang Farhan dengan suara bergetar. Mbah Karsa mengangguk. "Kalian sudah memasuki wilayahnya. Kalian telah melihatnya. Itu berarti Sari akan datang mencari kalian." Langit desa tampak kelam. Awan hitam menggantung di angkasa, menutupi cahaya bulan yang biasanya menerangi malam. Udara terasa lebih berat dari biasanya. Di dalam sebuah rumah kecil, Andi, Rian, dan Farhan duduk dalam diam. Wajah mereka masih pucat, mata mereka kosong, trauma masih menghantui. Dani sudah tiada. 4 hari berlalu sejak sahabat mereka ditelan oleh Rawa Ujung. Tidak ada jejak tubuhnya, tidak ada tanda-tanda keberadaannya. Hanya tali pancing berlumuran darah yang ditemukan mengambang di permukaan air. Kini, hanya mereka bertiga yang tersisa. Dan mereka sepakat, mereka harus pergi dari desa ini sebelum Rawa menuntut lebih banyak korban. Malam itu, Andi menatap koper kecil yang telah ia siapkan. "Kita pergi besok pagi." Suaranya pelan, tetapi tegas. Rian mengangguk lemah. "Aku nggak mau tinggal di sini lebih lama." Semuanya terasa salah. Farhan tidak berkata apa-apa. Ia masih memandangi kamera yang ada di pangkuannya. Kamera yang merekam semua kejadian di Rawa Ujung. Andi memperhatikan temannya yang diam itu. "Han, kau masih kepikiran Dani?" Farhan mengangguk pelan. "Aku masih merasa kita belum benar-benar pergi darinya." Suasana menjadi sunyi kembali. Tidak ada yang ingin membahasnya lebih lanjut. Mereka hanya ingin meninggalkan semua ini dan melupakan semuanya. Tapi Rawa Ujung belum selesai dengan mereka. Menjelang tengah malam, mereka bertiga masih terjaga. Meski tubuh mereka lelah, rasa takut tidak membiarkan mereka tidur. Dan saat itulah mereka mendengarnya. "Hei!" Suara tawa lirih datang dari luar. Andi menegang. "Kalian dengar itu?" Rian perlahan mengangguk. "Sial, aku harap itu cuma angin." Farhan buru-buru menutup kamera yang masih ia pegang. "Itu bukan angin." Suara itu semakin jelas. "Hei!" Suara itu bukan suara Dani. Mereka memutuskan untuk tidak tinggal di rumah itu lebih lama. Tanpa menunggu pagi, mereka mengemas barang-barang mereka dan segera pergi. Namun, untuk meninggalkan desa, mereka harus melewati jalan yang dekat dengan Rawa Ujung. Saat mereka berjalan melewati rawa itu untuk terakhir kalinya, langkah mereka terhenti. Karena suara itu datang lagi. "Hei!" Kali ini lebih dekat. Farhan menyorotkan senter ke permukaan rawa. Dan yang mereka lihat membuat darah mereka membeku. Air rawa mulai beriak sendiri, tanpa sebab. Seperti ada sesuatu yang bergerak di bawah permukaannya. Mereka menatap air itu dengan waspada. Ketakutan mulai menguasai mereka. Dan kemudian, sosok itu muncul. Di kejauhan, di tengah rawa yang hitam pekat, seseorang berdiri. Seorang wanita berbaju lusuh. Rambut panjangnya menjuntai menutupi sebagian wajahnya. Ia tidak bergerak, hanya berdiri di sana, menatap mereka dengan mata kosong. Rian menutup mulutnya. Tubuhnya mulai gemetar. Tidak mungkin. Andi mundur selangkah. "Ini bukan Dani." Farhan menggenggam kameranya lebih erat. "Kita harus pergi. Sekarang." Namun sebelum mereka bisa berlari, sosok itu tersenyum. Dan rawa mulai bergejolak. "Lari!" Mereka berbalik dan berlari sekuat tenaga. Tidak peduli kemana arah mereka pergi. Di belakang mereka,
Suara tawa itu semakin keras. Hei! Langkah kaki mereka menghantam tanah berumput yang basah. Napas mereka terengah-engah. Rian nyaris jatuh, tetapi Andi menariknya kembali. Ayo cepat. Farhan menoleh ke belakang dan langsung menyesalinya. Sosok wanita itu tidak lagi berdiri di tengah rawa. Ia lebih dekat, jauh lebih dekat, dan matanya yang kosong kini terlihat lebih jelas. Farhan berteriak, "Jangan lihat ke belakang. Cepat!" Setelah berlari tanpa henti, mereka akhirnya mencapai perbatasan desa. Jalan tanah yang gelap kini mulai berubah menjadi aspal. Lampu-lampu dari kota kecil di kejauhan mulai terlihat. Mereka tidak lagi di wilayah Rawa Ujung. Mereka selamat. Mereka berhenti, menarik napas dalam-dalam. Rian terduduk di pinggir jalan, masih gemetar. Andi menunduk, tangannya terkepal. Farhan membuka kamera yang masih ia pegang, tetapi layarnya hanya menampilkan noise hitam. Tidak ada rekaman. Seolah-olah semua yang terjadi tadi telah dihapus. Mereka saling bertukar pandang. Apakah ini benar-benar sudah berakhir? Namun sebelum mereka bisa menenangkan diri, angin malam berhembus. Dan dari arah desa yang baru saja mereka tinggalkan, mereka mendengar suara terakhir yang akan menghantui mereka selamanya. Hei! Demikian cerita hari ini. Semoga teman-teman dapat terhibur dan dapat mengambil hikmah kebaikan isi di dalamnya. Jangan lupa juga bagikan cerita ini kepada teman-teman yang lain agar mereka juga bisa mendapatkan hiburan yang sama. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan ucapan kami dalam membacakan cerita ini. Terima kasih dan wassalamualaikum.